Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyaner semuanya. Jumpa kembali dengan saya Uming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejo Wantah dengan episode 267 dengan judul Tali Puser. Halo Mas. Bentar, ini kok dibolak-balik nggak bisa. Oh, bentar, mungkin gini ya. Oh iya, salah. Tutupan tisu gitu ya. Kayaknya depan belakang kok sama aja. Gimana kabarnya Mas? Baik, Mbak. Akhirnya Uming bisa lihat Mas. Oh iya, saya aneh kadang-kadang kalau di-update malah jadi nggak ini kan. Jadi nggak bisa kan Ini, kalau di-update. ini Mbak Vicky belum ada kelihatan bergabung atau Umi yang belum belum lihat ya. Mbak Vicky sudah tak invite nggih? Monggo Mbak. Gimana kabarnya Mas? Hujan nggak di sana Mas? Hujan, Mbak. Hmm, sama berarti Mas. Kayaknya kalau di ini di tempatnya Oming ini udah hujan beberapa hari ini Mas. Di tempat Mas gitu juga. Iya, Mbak. Hmm. Kalau hari ini lumayan deras. Hmm. Oke. Ini mana ya Mbak Vicky? Unable to join. Oke. Di telepon Ini aja, Mbak. Oming invite ulang Mbak Vicky. Oke. Saya masuk? Belum? Belum, belum. Tadi tulisannya unable to join, Ginten Mas. Ini Oh, tak coba invite ulang. Masih belum bisa. Mbak Vicky. Ayo semuanya. Belum bisa Mas. belum bisa, Atau Mbak. Oming ya, Kata Mbak Vicky, tapi Mbak Vicky udah masuk. belum. Statusnya sih udah online di sini. Cuman belum ada kelihatan ini. Tadi unable to join Ginten Mas statusnya. Oh, nah itu Nah, udah. ini dia. Oke. Halo Mbak. Halo Mas, halo Mbak. Halo, Mbak. Apa kabar, Mbak? Di situ hujan nggak? Hmm, kita kan nongkrong sih Mas. Hmm. Bali lagi hujan boh. Di tempatku sih hujannya lumayan sih. Tadi terus sore ya. Sekarang sih Oh, udah enggak. urung. Aku urung ketemu. Hmm. Gimana kabarnya Mbak Vicky? Aman Mbak. Aman? Ngantuk sih Sudah. aslinya. Asli Oke. ngantuk Oke. banget. Iya, sama Yes. Mbak. Oleh itu. Ya ini tadi coba apa menyales anu ya, apa namanya? Ini kan kita nyoba kalau apa minggu lalu kan cuman ternyata bisa sejam. Jadi nanti kalau sejam putus ya disambung lagi gitu aja. Jadi jangan khawatir. Soalnya nggak tahu ini apakah bisa seperti di akun yang lama gitu kan. Tapi Yes. ketika lama kan kadang-kadang susah di uploadnya, susah di ini apa kadang-kadang kita susah masuk bertiga dan sebagainya gitu. Yes. Jadi ya kita lihat apakah ini bisa sampai selesai atau kepotong per 1 jam. Yes. Oke. Kalau Kenten kita langsung aja nggih untuk mempersingkat waktu supaya nggak keburu Ngantuk. ngantuk Iya, dan hari ini juga ngantuk Mbak kayaknya.
HP ini keburu ngantuk juga. Oke, Mbak Vicky udah siap? Monggo Mbak. satu Mbak. Atlantis series ke-267 tali pusar. 1. Pada saat manusia masih bayi, maka suplai makanan berasal dari ibu. Ya, yang jelas nggak dari bapak ya, dari ibu. Lanjut, Mbak. Dan itu diterima dulu dan dicerna oleh ari-ari. Ya, sebelum disampaikan ke badan, jadi di hari-hari dulu. Lanjut, Mbak. Dan dari ari-ari dibawa melalui tali pusar menuju sang jabang bayi. Kalau itu sih kayaknya sudah banyak orang tahu. Dilanjut aja, Mbak. Artinya, selama masih ada dalam kandungan, bayi tetap makan. Itu juga udah jelas. Dilanjut aja, Mbak. Jadi sangat enggak kalau sang jabang bayi tidak makan. Ya, nggak mungkin kalau dia tidak makan, dia nggak akan membesar. Lanjut, Mbak. Tapi makanan yang didapat si jabang bayi bukan melalui mulut. Karena memang mulutnya belum bisa berfungsi di waktu itu. Lanjut, Mbak. Tapi diambil dari sang ibu melalui ari-ari dan disampaikan ke sang jabang bayi melalui tali pusar. Yang itu sih sudah jelas. Jadi lanjut aja, Mbak. Dan semua bagian itu adalah bagian yang hidup. Jadi itu bukan bagian yang mati ya. Karena kalau bagian yang mati nggak begitu. Lanjut, Mbak. Karena semua itu berjalan bukan seperti pompa air dan pipa paralon. Kalau pipa paralon, ya cuman begitu, tidak bisa menyesuaikan. Jadi bentuknya yang ngono baik. Lanjut, Mbak. Dan si ari-ari dan tali pusar bisa berkomunikasi dengan si jabang bayi. Itu ceritanya Mbakku. Jadi nggak mau percaya terserah, enggak juga terserah, tapi sebaiknya jangan percaya. Lanjut, Mbak. Sehingga akan menyampaikan apa yang diperlukan si jabang bayi dengan porsi yang sesuai. Sehingga tidak akan kelebihan dan tidak akan kekurangan. Lanjut, Mbak. Jadi tidak akan berlebihan dan juga tidak akan kekurangan. Baru aja. Lanjut, Mbak. Jika ari-ari memberikan kebanyakan makan, maka tali pusar akan menghentikan. Jadi akan disampaikan sesuai porsinya, tidak berlebihan. Lanjut, Mbak. Dan jika ari-ari memberikan kekurangan, maka tali pusar akan mengingatkan ari-ari. Maka ini jelas beda banget dengan pipa paralon kan, Mbak, kalau seperti itu. Lanjut, Mbak. Dan setelah bayi lahir, tali pusar dipotong jadi 2 bagian. Ya, jelas, lanjut aja, Mbak. Ada yang ikut ke ari-ari dan ada yang ikut ke jabang bayi. Jadi ada 2. Lanjut, Mbak. Dan karena tugasnya sudah selesai, maka tali pusar dengan sendirinya akan tahu diri untuk pulang ke kayangan. Karena tugas dia cuma sampai di situ. Lanjut, Mbak. Dan sejak dalam kandungan, tali pusar tugasnya memberi jalan agar jabang bayi bisa hidup. Yang terpenting itu ya, agar supaya bisa hidup. Lanjut, Mbak. Itu artinya dia mengatur segala hal agar si jabang bayi bisa hidup. Jadi apapun yang ada di sana itu adalah tujuannya untuk kehidupan, bukan untuk kebalikannya. Lanjut, Pak. Dan setelah tugasnya selesai di hari Capada, maka tali pusar juga tidak akan sebegitunya tega meninggalkan yang pernah dia ngomong. Nah, kalau ini sih bisa dikatakan sedulur. Lanjut, Mbak. Jadi mengawasi kehidupan yang pernah dia jaga. Dan akan tetap mengawasi sampai kapanpun seharusnya. Lanjut, Mbak. Dan tugasnya setelah putus, yang pernah dia ngomong adalah mengupayakan kehidupan agar yang pernah dia ngomong itu bahagia. Jadi bukan sebaliknya ya. Tujuan utama adalah supaya yang pernah dia ngomong itu bahagia. Lanjut, Mbak. Dan tali pusar itu sangat tahu agar kehidupan bisa berjalan, maka yang dibutuhkan omongannya bukan hanya makan dan minuman. Karena ketenangan, itu ya, happy itu juga penting gitu. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa hiburan itu nggak penting, tapi kalau aku sih penting banget. Lanjut, Pak.
Sehingga sang tali pusar akan melakukan apapun di kayangan untuk menolong selama momongannya ada dalam kehidupan di Arcapada. Karena dia merasa itu adalah saudaranya yang perlu dia tolong. Lanjut, Mbak. Terkadang juga akan memberi petunjuk dengan semua hal yang bisa dia lakukan. Cuman terlalu banyak pengabdian yang dilakukan karena keberadaan Empat Drubekso. Lanjut, Mbak. Bisa dengan cara memberi tanda-tanda yang seolah-olah kebetulan. Jadi seharusnya memang tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Cuman masalahnya kan karena Drubekso 4 ini menutupi segalanya sehingga akhirnya pengabdian terjadi. Lanjut, Mbak. Bisa dengan cara memberi tanda-tanda yang seolah-olah udah ya. Sudah, nomor 28. Bisa dengan menggerakkan alam di sekitar agar momongannya bisa mengerti. Yang penting arahnya bagaimana menyelamatkannya, bukan membiarkan. Lanjut, Mbak. Hal itu yang membuat gelisah dari Batara jelek. Karena tujuan Batara jelek adalah supaya jangan sampai yang dimomong itu selamat. Lanjut, Mbak. Maka dia berusaha agar tali pusar tidak bisa terhubung lagi dengan momongannya. Maka disinilah 4 Durbekso itu berfungsi untuk memutus komunikasi total. Lanjut, Mbak. Dengan cara membuka baru di alam raya yang semuanya mengarah kepada hal-hal fisik. Bukan hanya hal-hal fisik, tapi hal-hal yang sifatnya itu pokoknya seolah-olah jadi logika, tapi kalau di logika beneran nggak akan dapat. Karena ini sudah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena memang dongeng itu bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Oke, tambah disclaimer. Udah, Mbak, cukup, Mbak. Yang pertama, Atlantis Riset Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mustijos. Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimostejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimostejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Ming. Ada berapa disclaimer, Mbak? Hari ini kita ada 8 video disclaimer, Mas. Oke. Kita langsung aja ini nggih. Saksikan. 8 itu 332 aja, Mbak. Nggih, Mas. Bahkan kelompok. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau Makanin kelompok. Ini adalah ornamen gong yang ada 2 naga, pedetnya gabung jadi satu, dan ada ukiran itu. Tapi apakah ini kode? Ingat, semua ini hanyalah dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, yo ojo percaya aja. Pastikan tetap ngeyel di setiap Rabu Menyan. Salam Menyan dari Klaten. Rahayu sedoyo. Ayo. Mati satu lagi. semua ini cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, sebaiknya ya ojo. Percaya ojo. Kedengar kali si kode. Semua ini cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, sebaiknya ya ojo. Percaya. Saya isi marah. Jangan, Mas. Ampun, Mas.
Oke, Mbak. Mas, tadi niku ada ngeliat gelap terus nyala lagi kenapa ya Mas? Enggak sih, enggak Enggak. ngeh aku, Mbak. Enggak, yang Oh mana enggak. ya? Enggak di sela-sela tadi slide niku ada gelap, ada enggak Enggak Mas. tahu. Mungkin enggak perhatian karena perhatiannya ke Oke. makanan, Mbak. Oh, nggih. Jadi Oke. Oke, oke. Monggo Mas. Hari ini Mas mau ngedongeng apa Mas? Monggo. enggak banyak sih, Mbak. Cuman apa namanya? Ada beberapa hal, tapi mungkin enggak begitu penting ya. Yang pertama itu mungkin mengulang bahwa banyak orang mungkin akan menyatakan bahwa susunan Mangkurat Agung itu salah gitu kan. Karena ini, tapi jangan lupa beliau tidak pro Belanda. Yang pro Belanda itu adalah adiknya yang dikenal dengan nama Amangkurat Admiral. Jadi di sini mungkin orang rancu antara Amangkurat Admiral sama Amangkurat Agung atau Amangkurat I gitu. Dan yang kedua, tempat yang dikatakan sebagai makam beliau Tegalarung itu memang sebenarnya bukan beliau, tapi itu adalah pusakane. Nah sekarang bagaimana mungkin masyarakat di sana menyatakan bahwa makam itu menjadi harum gitu, karena itu bukan di kerajaan loh, Mbak. Kalau di kerajaan mungkin ada unsur paksaan nama itu gitu, tapi itu jauh dari pusat kerajaan dan jauh dari keratonnya beliau. Keratonnya beliau di daerah Majalengka, terus pusat kerajaan yang pernah dia pimpin ada di Jakarta, terus beliau itu apa paling tidak ada wujud beliau yang ditinggalkan di sana di daerah Tegalarung. Itu jauh loh, Mbak. Artinya di situ tuh kelihatan bahwa masyarakat waktu itu memang benar-benar mencium bau harum gitu. Itu bukan baru harum karena eh, apa itu namanya nama yang dipaksakan karena beliau adalah seorang penguasa gitu kan. Dan pada saat itu beliau juga sudah tidak berkuasa gitu kan. Jadi nama itu pasti benar-benar jujur oleh masyarakatnya gitu. Dan ini menunjukkan bahwa dia itu nggak salah. Tapi di sini kita juga harus mengerti bahwa ada Amangkurat Admiral yang waktu itu betul-betul pengen ngembari kakaknya, pengen jajari kakaknya, tapi nggak bisa sejajar. Jadi tetap nggak bisa sama. Dia dikalahi oleh Amangkurat Agung sehingga Amangkurat Admiral posisinya ada di sebelah barat Brantas. Tapi baratnya itu tidak sampai ke mepet dari Brantas karena masih dijaga oleh Pajang di kira-kira sekitar 10 sampai 20 km dari dekat Brantas itu ditutup oleh kerajaan Pajang sehingga tidak bisa dilewatin. Ya, tidak bisa ditembus wilayah itu gitu. Jadi di sini apa namanya? Ada Amangkurat Admiral di sebelah barat dan posisi Amangkurat Agung di sebelah timur. Jadi itu adalah Mataram Kulon sama Mataram Wetan. Amangkurat Agungnya itu sudah milih mundur ke daerah Mahajaya Alengka atau Majalengka, sementara Amangkurat Admiralnya ada di barat. Tempatnya pokoknya ya barat. Aku nggak males kalau uh, untuk mengingat lokasinya Amangkurat Admiral. Dan kemudian Pakubono yang kemudian diminta untuk menduduki pusat kerajaan yang ada di Jakarta. Jakarta loh ya, ngomong Jakarta. Atau mungkin kalau agak ininya dikit Sastrowulan gitu, Mbak. agak agak apa? Agak win-win solution sedikit adalah Sastrowulan gitu. Nah, apa yang diperbuat oleh Amangkurat Admiral itu cukup banyak yang ini. Cuman mungkin beberapa hal tidak mungkin bisa di sini ya. Salah satunya adalah dia ingin seolah-olah Amangkurat Agung itu kalah sama Belanda. Itu yang pertama. Dan seolah-olah Amangkurat Agung itu yang pro dengan Belanda. Maka langkah pertama yang dia lakukan adalah meminta supaya orang Belanda itu mau maju ke Jakarta. Sehingga seolah-olah menguasai daerah Batavia. Tapi tetap kalah sama Pakubono dan akhirnya habis mereka memang. Tapi dari 1500-an sampai 1600-an, 1700-an, 1800-an sampai 1900-an ini kan orang Belanda yang kesini harusnya sudah banyak ya, dan tidak mungkin cuma 100 orang itu nggak mungkin, pasti ratusan ribu. Maka kemudian ada banyak
pemakaman Belanda yang ada di sana. Dan ini sebenarnya melacaknya nggak terlalu sulit gitu. Karena apa? Karena mereka gentayangan. Soalnya itu kan. Karena itu yang akan mempermudah, dan minimal banget ada 18.000 makam, dan yang digambarkan itu ada minimal 4. Tapi kalau waktu kapan itu aku mencoba melacak beberapa nama wilayah saja, itu udah ketahuan ada minimal 8. Ada sekitar 8 paling tidak yang ketahuan. Aku lupa 8 atau berapa ya. Mungkin lebih sih, tapi cuman minimal 8. Terus kalau kita ini ya, dan semua makam itu dihancurkan oleh Amangkurat Admiral karena tujuannya adalah supaya yang pro Belanda bukan dia gitu loh, Mbak. Dihancurkan, tapi karena makam Belanda itu rata-rata bagian bawahnya di beton, sehingga mereka tidak bisa menghancurkan sampai ke bagian bawah, sehingga hanya di bagian atasnya doang. Nah, tentu bagian atasnya pasti akan diganti, tapi diganti apa tidak bisa cerita di sini gitu. Itu kan, Mbak. Tapi itu tidak sesuatu hal yang sulit untuk dicari gitu. Itu cukup mudah sebenarnya. Untuk mengenalinya itu cukup mudah. Dan langkah yang dilakukan tidak cuma itu ya. Dia merubah bahasa, merubah tata cara berpakaian dan sebagainya, sehingga ada wilayah yang tata cara berpakaian tiba-tiba beda sendiri gitu. Ketika di barat sama di timur pakaiannya serba gemerlap, tiba-tiba di satu tempat itu enggak sendiri gitu. Juga ada upaya untuk menunjukkan bahwa susunan Amangkurat Agung itu gagal, sehingga keratonnya dipindah seolah-olah jauh banget, mepet banget, sehingga tidak cocok kalau dikatakan kerajaan maritim, jadinya dia tidak pernah tinggal di sana gitu ya. Dan kalau melihat lebih jauh lagi, kan dengan gelar admiral yang dia dapat, maka kemudian dia juga pasti akan menyusuri lautan untuk mempengaruhi daerah-daerah sekitar, karena Amangkurat Agung hanya sampai dengan penutupan Berantas selesai, kan pengennya begitu, tapi ternyata di zaman beliau nggak selesai, sehingga dilanjutkan sampai di zaman sampai dengan Hamengkubuwono kedua, sampai penutupan Berantas selesai doang. Tapi pengaruh yang dilakukan Amangkurat Agung cukup luas, cuman kemana sajanya mungkin tidak perlu diceritakan di sini, karena masalahnya itu cuma dongeng gitu, Mbak. Oke, mungkin segitu dulu, Mbak, karena ini ceritakan nggak penting, jadi nggak usah diceritain terlalu detail. Oke, Mbak. Oke, Mas. Mas, Niki, kayaknya menyanar ada yang bilang ininya apa namanya gelap terus nyala lagi layarnya nih, Mas. Nike, kira-kira gimana? Apa sebaiknya kita lanjutin terus? Apa mau ditutup dulu terus ulangi lagi, kan, Mas? Aku Ini nggak tahu ya. 21 menit. Aku sering nggak ada gitu atau gimana? Gimana, Mas? Problemnya gimana? Aku sering nggak ada atau bagaimana? Gantian, ada kadang Uming, kadang Mbak Vicky, tadi juga ada. Kalau emas sih enggak. Nah, ini semuanya layarnya gelap, kan, Mas? Biar pet kan. Aku enggak ya, Mbak. Baik-baik aja. Mbak Vicky gimana kerasaannya, Mbak? Aku baik-baik aja. Omeng ngerasa baik-baik aja, Mas. Tapi menyanar ngelihatnya gelap, terus biar pet gitu, Mas. Coba ya, aku tak nyoba melihat pakai HP yang satunya ya, Mbak. Tak sebentar, Mbak. Oke, Mas, monggo. Sebentar. Normal ya, Mbak. Jadi bingung. Oh iya, biar pet. Iya, tempat biar pet, Mbak. Di Omeng lancar, Mas. Nggak ada kenapa-napa di layarnya. Cuman di layar satunya lagi Omeng perhatikan memang biar pet gitu. Ya, tadi sempat biar pet sih. Aku lihat. Hari ini coba sebentar lagi ya. Tak tunggu dulu ada biarnya enggak ya. Cuma sekejap sih, tapi aku nggak ngerti itu gimana. Tapi lanjut aja. Selama nggak keputus lanjut aja. Siapa tahu itu cuma problem di itu ya. Mas. Cuma problem di HP. Jadi ya untuk menyanar ya monggo. Selamat melihat gelap dan terangnya. Tapi suara nggak terganggu kan? Menyanar gimana? Ini aku belajar biar pet lagi. Tapi suara terganggu nggak? Suaranya aman, Mas.
nggak putus, cuman gambarnya aja biar enak. Ya udah nggak apa-apa Mbak, yang penting suaranya aman gitu. Kalau gambar biar pet nggak apa-apa, anggap aja kayak di tempat apa ya, klub atau diskotik gitu. Oke Mas. Oke, kalau Kenten kita lanjut ke slide nih. Mas, Mbak Vicky, monggo. Mbak Vicky. Oke, Mbak. Oke, slide ke-31 atau semua dianggap bisa dilogikakan dengan dasar adalah benda mati. Jadi logika menganggap semua itu adalah benda mati ini yang membuat kejadian-kejadian yang ada di alam jadi seolah-olah cuman kebetulan. Lanjut Mbak. Jadi diklarifikasikan agar yang namanya makhluk hidup itu cuma 3 jenis. Ya, makhluk hidup yang cuma hewan, binatang, sama tumbuhan. Padahal ada yang lain. Lanjut Mbak. Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu tidak dianggap ada. Padahal itu apa namanya seperti pusakaku aja itu butuh sajen Mbak. Itu pusakaku aja butuh sesuatu yang untuk dia ya minta loh, minta disajeni apa itu minta gitu. Nggak rugi ya Mbak. Engkau ya Mas Japri. Oh ya. Lanjut. Oke, jika ada kumara maka akan dianggap karena sifat gas yang selalu berubah. Jadi kumara itu dianggap hanya entah itu gas, entah itu apa gitu. Yang jelas itu jelas penganggapan yang asumsi yang jelas nggak akan tepat gitu. Lanjut Mbak. Atau paling gampang dikatakan anomali alam. Yang paling gampang itu sih, karena itu berarti pengambilan yang paling mudah kan. Lanjut Mbak. Maka dengan sangat sengaja segala teknologi akan didasarkan perhitungan benda mati, bukan perhitungan benda hidup. Bahkan pencarian sejarah pun akhirnya menggunakan standar internasional yang mereka bikin itu tanpa memperhitungkan yang namanya makhluk hidup gitu. Jadi tidak memperhitungkan keberadaan para leluhur, dangyang dan sebagainya atau orang yang hidup di zaman itu dianggap tidak penting gitu. Ini katanya kok hilang suaranya ya? Enggak Mas, aman Mas. Tadi lihat dari Pak Saiful katanya sempat hilang suaranya. Tapi aman ya? Kami Nyanners gimana? Kita sempat hilang suaranya nggak nih? Coba siap dulu. Oh, nggak ada komentar. Nanti lanjut aja Mbak. 37. Oh aman. Oke, sehingga penggunaan apapun di alam raya jadi tidak maksimal. Ya, karena hanya mengabaikan sesuatu hal yang seharusnya tidak diabaikan. Lanjut Mbak. Dan segala hal akan ada efek sampingnya. Jadi mereka hanya mengatakan seperti itu ketika tidak bisa menerjemahkan itu gitu. Lanjut Mbak. Misalkan mobil bisa membuat nyaman dalam berpergian, tapi ada polusi yang ditimbulkan. Ya karena menganggap itu adalah benda mati. Lanjut Mbak. Semua hal yang dilakukan selalu didasarkan atas kematian, jadi bukan atas dasar kehidupan. Karena itu keinginan dari sang yang ini ya, apa namanya, Betari Bibi sama si Bedoro Jelek. Lanjut Mbak. Sedangkan tali pusar itu benar-benar penyangga kehidupan sejak awal mula. Jadi dia tidak akan pernah meninggalkan sebenarnya. Cuman masalahnya kan ketika kemudian diputus jalur komunikasinya oleh keempat Drubiksa. Lanjut Mbak. Jadi semua tindakannya jadi tidak akan bisa dimengerti jika semua didasarkan atas kematian. Karena sesuatu yang hidup itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu yang mati. Itu jadi seperti kalau misalkan kita pelihara anjing saja, itu kita harus menghitung kira-kira dia butuh makanan apa dan sebagainya. Nanti bukan ya udah itu pokoknya dalam rumah taruh udah terserah dia mau teriak-teriak kayak atau apa, karena yang sesuatu yang hidup itu juga pasti bukan hanya butuh makanan, tapi juga butuh hiburan segala. Lanjut Mbak, butuh bermain juga yang jelas. Lanjut Mbak. HP aja kan juga butuh dicas kan Mas? Iya, HP aja butuh dicas dan diupdate gitu kan. Ya. Butuh diupdate, Lampu juga butuh dinyalain supaya nyala.
kulkas juga butuh dicolokin. Iya. Tetap nggak cuman digeledekke terus bisa ngapa-ngapain, nggak mungkin gitu. Oke, 43. Meskipun tali pusar sudah tidak punya raga, tapi bukan berarti dia sudah tidak ada. Karena belum tentu sesuatu hal yang tidak ada itu pasti tidak ada. Ya, contohnya seperti bakteri COVID itu tidak ada, tapi nyatanya ada gitu kan, dilihat nggak bisa gitu. Seperti aliran listrik, itu kalau dikatakan nggak ada, tapi dipegang ya kesetrum tenan gitu kan. Jadi kabel yang dilalui listrik dan tidak, bedanya gimana kalau secara pandangan? Nggak bisa ya, harus dipegang. Tapi ini masalah rasa ya, jadi tidak bisa kalau kemudian dinilainya itu secara pandangan mata saja. Ayo Mbak. Dia juga bukan energi alam dan juga bukan gas, juga bukan cahaya. Yang jelas memang mereka bukan cahaya, tapi bercahaya. Bukan energi alam, tapi memang efek dari kelewatnya dia itu akan menghasilkan apa seperti angin atau apa gitu yang lewat dekat kita. Dia juga bukan gas, walaupun bisa melayang-layang. Cuman masalahnya itu kan ini adalah sesuatu hal yang hidup, bukan sesuatu hal yang mati. Lanjut, Mbak. Namun, dia bisa bercahaya dan bisa menimbulkan gerakan yang ada di sekitar momongannya. Dan itu akan menimbulkan efek di sekitar kita, sehingga kita bisa merasakan itu kalau dia ada. Cuman pengabdian pasti akan dilakukan oleh banyak pihak supaya mereka dianggap tidak ada. Supaya dia dianggap tidak ada. Lanjut, Mbak. Dan tali pusar tidak akan pernah menginginkan momongannya celaka. Itu poin yang paling utama ya, karena dia pernah bersama bareng dulu satu tempat, makanya tidak pengen yang dulu bareng sama dia celaka. Lanjut, Mbak. Maka dapat dikatakan dia adalah pelindung utama dari manusia selain kakang kawah. Tapi karena posisinya di luar dan dia tidak punya hak terlalu banyak untuk intervensi bagian dalam. Lanjut, Mbak. Dan andilnya dalam penyelamatan manusia dia lebih besar dari kakang kawah. Seharusnya begitu, karena dia pas posisinya nempel banget dengan badan kita. Lanjut, Mbak. Meskipun saat ini manusia diganggu oleh berbiksa empat, tapi tali pusar tidak akan pernah mau meninggalkan momongannya. Cuman sayangnya justru yang dimomong yang sering meninggalkan tali pusarnya. Lanjut, Mbak. Karena dia merasa momongannya adalah bagian dalam dirinya juga. Jadi dia juga merasa kayak gimana ya, ada sambung rasa bahwa dia tuh tidak akan tega dan tidak akan membiarkan apapun yang pernah satu tempat sama dia. Lanjut, Pak. Tali pusar berhubungan erat dengan awal mula manusia. Sekarang itu nggak usah ini ya, kalau misalkan kita kita lihat mereka yang ikut pendidikan militer gitu aja, mereka nggak kenal loh satu sama lain. Tapi setelah mereka mengikuti pendidikan itu jiwa kursa terbentuk. Jadi akhirnya membuat bahwa mereka itu seperti ada keterkaitan, sakit satu semuanya ikut gitu kan. Jadi satu orang dimusuhin orang yang lainnya kayak nggak terima gitu. Itu juga terjadi ya, karena kita pernah satu tempat. Dan yang inget tuh sana bukan sini masalahnya. Ayo Pak. Dan manusia berasal dari turunnya Hapsari. Karena apa namanya, Hapsari kan memang dia membawa manusia pertama kali turun di bawah itu kan supaya bisa melakukan hama mayu di sini dulu, dan kemudian supaya di Jagat Langgeng nanti tidak ada suatu kesalahan apapun sehingga tidak terjadi kasusnya Betari Bibi itu nanti melakukan kesalahan justru malah di Jagat Langgeng bukan di Jagat Gede. Lanjut Mbak. Dan para Hapsari juga ada yang punya. Mereka juga ada yang ngikutin mereka, ada yang ngawasin. Lanjut Mbak. Para Hapsari adalah anak cucu dari para Dorandoro-Dorandari. Itu mungkin sudah jelas, jadi lanjut aja Mbak. Begitu juga para Dorandoro-Dorandari adalah anak cucu dari para Widodoro dan Widodari. Itu sudah jelas, lanjut aja Mbak. Dan para Widodoro dan Widodari adalah anak cucu dari Dewa dan Dewi. Jadi ada banyak tataran ya, tapi itu sudah jelas, lanjut aja Mbak.
Dan Dewa Dewi adalah cucu dari para Batara dan Batari. Itu juga agak jelas sih, lanjut aja Mbak. Dan para Batara Batari adalah anak cucu dari Sang Hyang Batara Ismaya dan Sang Hyang Batari Kanestren. Jadi sebenarnya tersplit menjadi dua ya, yang terah dari Bathara Ismail dan Batari Kanestren, serta yang dari terahnya Bathara Teacher dan dari Bibi. Problemnya adalah yang terah dari Bathara Ismail dan Batari Kanestren itu nggak ada yang buruk, karena juga tidak pernah ada yang melakukan kesalahan yang disengaja dan sebagainya begitu. Jadi tidak ada yang kena hukuman, tapi dari terah yang satunya itu problem. Lanjut, Pak. Maka jelas tali pusar itu yang menghubungkan dengan Sang Hyang Batari Kanestren. Karena menghubungkan dengan kawitannya dulu. Lanjut, Mbak. Karena yang ibu itu Sang Hyang Batari Kanestren. Yang paling awal dari ibu pertama kali yang ada di alam raya versi ARC ya. Karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, tapi kalau percaya ya jangan percaya, karena kalau percaya ini cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Oke, lanjut, Mbak Vicky. Oke, kecil dikit Mbak. Kebanyakan. Disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo. Dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar pernah dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, kita saksikan disclaimer berikutnya. Ini memang gelap ya. Nggak begitu jelas aku, ya udah nggak apa-apa. Ntar bisa dilihat di itu Mbak. Oh ya, ini untuk disclaimer ini kita pecah jadi dua ya. Untuk disclaimer yang mungkin tidak terlalu, yang hanya sifatnya saling mengenal atau apa, itu di akun ARC yang lama, di YouTube yang lama. Tapi untuk yang sifatnya itu mendukung data seperti apa namanya, kayak Mas David Yub waktu menunjukkan sepeda motor, sepeda listriknya itu kita masukkan ke YouTube yang baru. Jadi biar tidak terlalu banyak data di YouTube yang baru. Nah, seperti tanda-tanda zaman, terus yang apa namanya itu masalah peta dan sebagainya, masalah lukisan dan sebagainya itu ada di YouTube yang baru. Tapi untuk gambar yang biasa dari YouTube lama. Mas. Ya. Aku sih Mas Agung di Mbak Omi macam ada nggak Mbak? Gimana Mbak? Di Suara aku Mas Agung suaranya agak kecil. macet. Oh, suaranya macet. Di Mbak Omi macet nggak Mas Agung? Enggak sih Mbak, aman. Oke, coba menyanars komen. Mas Agung barusan macet-macet sih di aku. Kalau aman berarti kita lanjut aja. Oke. Tadi Mbak Vicky yang sempat muter-muter sebentar. Oh malahan. Di tempatku juga Mbak Vicky sempat muter. Oke. Oke, udah deh. Harusnya aman sih, nggak ada komentar. Oke. Monggo. Kita lanjut ke video disclaimer berikutnya ya. Monggo. Layang dari belakang guys. Jadi di balik tunnel putih ada peradaban besar ya. Ini gunungnya disebut gunung atau kayon. Gunungan. Neng kabeh iki ngomong dongeng guys. Nak ra percaya ra apa-apa, tapi nak arep percaya ya aja. Percaya wae. Pastikan tetap ngeyel di rambutnya. Salamnya. Pastikan tetap ngeyel.
Oke. Satu lagi. Udah 3 ya? Oke, nanti aja Ini kalau gitu. bukannya itu yang ketiga ya, Mbak? Baru, Ini sekarang yang ketiga. ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Ya Ojo. Belum kalau kono. Yang belum tak kuat. Repot, aja percaya. Wah, habis biarpet katanya Mbak Vicky yang macet-macet tuh, Mbak. Siap. Agus Jo 74. Oke. Oke, oke, oke. Oke, sampun Mas. Yang 60 ini Mas ada yang mau diceritain lagi Mas? Jadi di sini masalah divided ad impera ya, Mbak. Itu bukan teorinya Belanda itu. Itu Amangkurat Admiral kalau diperhatikan secara benar-benar. Karena waktu itu Belanda sepertinya tidak punya kekuasaan terlalu berlebihan ya, dan memang disengaja oleh Amangkurat Admiral supaya seolah-olah yang mata rampetan yang pro Belanda gitu kan. Dan maka dia berusaha menghilangkan semua jejak Belanda yang ada di barat. Dan kalau dicermati ada banyak sih, ada banyak banget dari mulai bahasa, tata cara berpakaian, terus posisi makam, terus ke apa namanya eh, ngotot atas suatu tradisi tertentu, ngotot atas suatu hal yang sudah dia percaya dan sebagainya itu adalah penanaman yang dilakukan oleh beliau. Makanya eh, kondisi seperti itu akan cukup jauh dari posisi ini apa namanya ketika Mangkurat Agung berkuasa itu yang terlalu itu banget itu kalau nggak kono banget ya kono banget gitu loh Mbak. Aku nggak mau ngomong arahnya ya, pokoknya kono banget sama kono banget gitu. Sehingga terjadi ini. Dan semua itu kemudian dianggap seolah-olah itu yang asli, padahal itu nggak asli gitu. Karena bisa kita perhatikan seperti huruf Hanacaraka saja yang jelas itu di zamannya Mangkurat Admiral, karena di zaman sebelum Mangkurat Admiral itu nggak ada Hanacaraka. Yang ada itu masih aksara Nagari. Dan di Hanacaraka itu kan yang dipentingkan kan baris kedua sama keempat oleh Mangkurat Admiral. Karena baris yang ganjil, kalau biasanya ganjil dikatakan nggak bener ya, tapi kan coba lihat yang baris pertama itu Hanacaraka, itu artinya ada utusan. Terus yang kedua itu Doto Sawolo, artinya utusannya berkelahi, itu kan yang diinginkan. Karena supaya tidak pernah ada sinkronisasi itu kan harus ada pertengkaran itu kan. Terus yang ketiga Padha-Jayanya itu masih normal, di baris ketiga itu ganjil gitu. Yang keempat kelihatan banget tujuan utamanya Mogo Bodho dan Ben Modaro kabeh gitu kan, ngecarane gitu kan. Jadi bahasa yang seperti itu tidak bisa dijadikan patokan karena leluhur kita itu bukan leluhur yang seperti itu gitu loh, yang sangat menjaga kehidupan, bukan Mogo Bodho dipentingke itu enggak. Apalagi itu dijadikan sebagai dasar tulisan gitu. Dari itu juga udah ketahuan. Dan sebenarnya kelihatan sih di timur tuh di daerah mana saja yang dipengaruhi yang seolah-olah kemudian itu dijadikan tradisi yang betul, tapi ternyata juga kelihatan karena ada faktor apa ya, apa namanya, pas foto yang di atas itu gitu, gambar itunya gitu. Jadi semuanya jadi ini akan mengarah kepada hal-hal yang kemudian kalau dilacak itu jadi tidak ada gitu. Maksudnya begini, eh, seperti ajaran Jawa, seperti kasekten dan sebagainya, itu kan juga muter-muter karuan, kok titik ujungnya adalah itu nggak penting gitu. Jadi memang supaya orang ngerti bab itu gitu kan. Karena bukan itu seharusnya gitu. Dikon ngene ngono terus setelah dilakoni sampai titik akhirnya bahwa nanti kemudian ditakut-takuti bahwa nanti kalau kamu pegang ini maka kamu susah mati gitu kan. Padahal leluhur kita mokso gampang gitu loh Mbak.
Moksa itu gampang kan leluhur kita. Kok kemudian dikatakan kalau pegang ini nggak, kamu nanti akan susah mati. Berarti kan emang ada sesuatu yang beda sekali gitu. Dan itu semua terjadi mulai kapan tuh yang harus kita cermati ya. Sehingga sejak itulah terjadi apa namanya, orang mulai hilang kasaktene dan sebagainya, itu kan mulai saat-saat seperti itu. Gitu Mbak, mungkin gitu dulu. Ini mungkin lihat seperempat jam lagi apakah putus apa enggak. Enggak tahu. Tapi yang jelas kalau putus ya tunggu aja, nanti kita live lagi untuk sambungan berikutnya gitu. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, oke. Matur nuwun Mas untuk pembabarannya. Itu tadi yang masalah Honocoroko niku yang kayak gitu aja memang udah nggak masuk akal nggih Mas. Apalagi Honocorokonya dibolak-balik gitu Mas. Nah iya. Nah, iya. Jadi lihat aja toh, cuma untuk ngeruat kok ono yo silopo polosio itu yang sengsara atabu ono bisa trik gitu kan. Yo si homo homo lu Mbak, hama itu kan sesuatu hal yang merugikan petani ya, atau ya hama itu kan sesuatu hal yang merugikan lah pokoknya. Kok disuruh mohosio gitu. Nggih. Maha sio itu apa? Bisa ora jelas. Yo Marojo kok Joromoyo gitu kan. Kok yang disuruh jadi Maharaja justru si Joromoyo, padahal Joromoyo itu sopo gitu. Ini jelas loh Mbak, semuanya dibalik semua loh. Nggih. Dibalik, dan dasar dari semua itu adalah bagaimana supaya hilangnya satu tradisi lama gitu loh. Gitu Mbak. Nggih, Mas. Mas, cerita dong tentang tanda-tanda zaman yang ke-15, Mas. Lo kan udah disebarin Mbak. Yang jelas itu kan gini ya. Mungkin orang bisa bandingin kok antara zaman saat ini dengan tahun lalu kalau tidak itu. Nyamuk itu pas musim hujan itu pasti banyak banget gitu kan. Dan resiko orang kena demam berdarah itu di sana sini. Ini tahun ini kan kok tahun ini? Saat ini ya. Saat ini. Bisa dilihat kok nyamuk itu sedikit, dan kalau ada yang normal itu kecil-kecil, nggak segede-gede dulu gitu. Yang pertama, lalu juga begitu. Kalau kita makan di luar, kadang-kadang lalu itu terbang banyak buang gitu ya, misalnya jajan bakso atau gimana. Ini rada-rada sudah Mbak, nggak seperti dulu. Dan kalau misalkan kita ini ya, mungkin di rumah gitu, kalau misalkan tempatnya terbuka itu kadang-kadang juga pas kita makan di ruang yang terbuka gitu kan, malah ada aja yang datang. Gitu nggak kalau Mbak Ming dulu? Jadi kan sekarang pasti datang Mbak. Iya. Gitu ya. Iya. Itu dari sana ya kasih tahu. Kalau aku sih nggak mungkin dong karena itu gitu loh Mbak. Karena kemarin itu sempat bingung apa ya. Mas, Bentar. Aku ini ya, setor. Oke? Aku dulu. Oh, iya, pertanyaanmu kan nanti Mas, nggak apa ya. Pertanyaan Mbak Omi aja ya, Mbak Omi sekarang aja ya. Gue tangan dulu ya. Mbak Omi dulu. Oke. Oh, iya, Mas. Ya, sana. Panggilan alam. Iya, Mas. Oke. Mbak itu yang tanya Mbak, jadi biar nanti nggak terlalu lama waktunya. Oke, kalau Kenten kita punya waktu kurang dari 15 menit, Omeng aja deh yang nanya sekarang ya. Mas, kalau tadi kan Mas ngendiko tentang Amangkurat Admiral nih, tentang itu Mbak Jo aja yang nanya ya, yang soal Divide et Impera ya. Oke. Omeng nanya yang lain aja ya. Oke, sebentar Mas. Kurang koordinasi ini Omeng. Gimana caranya Amangkurat Admiral itu meyakinkan Kapten Tek itu Mas, agar dia itu mau maju ke Jakarta berhadapan dengan Pakubuwono waktu itu Mas? Yang pertama dari persenjataan Mbak, dan dari pakaian yang digunakan gitu. Sini Mbak. Dia menggunakan suatu pusaka palsu yang ditunjukkan ke Kapten Tek, sehingga kalau itu ditusukkan ketika dia menggunakan basuh sirah, dia akan aman-aman saja gitu. Sehingga pasukannya semuanya dilengkapi dengan pakaian seperti itu, seperti ala Eropa sana gitu, yang benar-benar
mungkin kalau aku seneng lihat pakaiannya karena kalau di kilo oke bisa bisa mahal itu gitu kan gitu. yang yang kedua, dia menganggap bahwa eh, tombak dan keris itu hanya bisa bisa digunakan saat bersentuhan langsung. Jadi dia tidak ngerti kalau itu bisa digunakan dari kejauhan. Maka admiral menunjukkan itu dengan pusaka palsu supaya Kapten Tag mau maju dan supaya dia ngertinya bahwa oh ini hanya sekelas pisau biasa gitu, dianggap sekelas pisau dapur gitu. Terus yang ketiga, dia juga dilengkapi dengan meriam. Jadi dia berpikir bahwa dia bisa melakukan tembakan dari jarak jauh. Dia lupa kalau pusaka bisa dipakai untuk membuat meriam emergen gitu kan, Mbak. Dia lupa tentang itu gitu. Dia tidak tahu tentang itu gitu. Karena dianggap itu hanyalah benda mati biasa gitu. Sehingga dia terus dia berpikir juga bahwa ada kapal yang bisa dipakai untuk menjemput jika kondisinya sangat darurat, misalkan kalah jumlah gitu. Bisa aja kan kalau kalah jumlah, dia berpikir bahwa anak buahnya walaupun persenjataannya kuat tapi yang ditembak pada mati, tapi kan kemudian belakangnya maju lagi sampai kekurangan amunisi itu. Dipikir keberadaan kapal yang sangat banyak itu bisa memberikan suplai amunisi berikutnya gitu. Dan ternyata itu malah tidak diperlukan karena memang mereka akhirnya memutar di tempat gitu, Mbak. Ya. Tapi apa yang bikin dia yakin banget kalau baju besinya itu nggak akan tembus gitu, Masnya? Maksudnya? Karena udah dicoba, Mbak. Udah dicoba. Pakai linggis dicoba nggak apa-apa gitu loh. Karena linggis dipikir lebih keras daripada tombak kan dan lebih panjang gitu. Dia pikir itu aja nggak masuk sih tombak iso gitu. Ternyata belas tenan gitu, Mbak. Kayak yakin banget gitu loh dia bisa menang gitu ngelawan Pakubuwono gitu, Mas. Nggak, Ya, tapi karena kalau kayak gitu, ya, tapi kalau kayak gitu berarti dengan logika seperti itu kan sama kayak Mas Mendiko tadi ya, nggak mungkin dia melakukan politik memecah belah itu kan Mas. ya nggak mungkin, Mbak, karena posisi dia itu kan justru sepertinya dia itu adalah kayak pasukan tentara bayaran gitu loh, Mbak. Jadi dia merasa bahwa ke situ tuh justru untuk cari rezeki gitu kan. Pada saat itu rezekinya dia adalah perang gitu. Mungkin seperti perang di Ukraina gitu kan, ada tentara bayaran yang dari pihak Rusia maupun dari pihak Ukraina gitu kan, Mbak. Dan mereka masing-masing yakin dengan persenjataan yang mereka miliki kan, masalahnya begitu kan. Tapi di zaman yang di Rusia sama Ukraina kan persenjataannya mirip-mirip. Tapi kalau ini kan beda, Mbak. Beda banget gitu. Dan dipikir ini bisa menang kalau menggunakan ini, jenis-jenis pakaian seperti ini gitu. Dan ya dia berpikir dengan pakaian yang kiloan tadi, Mbak, itu dipikir bisa menang gitu. Dia pikir nggak akan tembus gitu. Kan pasti dia tahu nih, Mas. Dia berhadapan dengan Pakubuwono itu pasti berhadapan dengan Kiai Pleret kan, Mas. Ya, makanya dia nyobanya pakai linggis, Mbak. Kita linggis rapopo dan dia yakin, Mbak. Memangnya apa yang dijanjikan nih, Mas, kira-kira kok dia mau gitu berhadapan dengan Pakubuwono yang jauh banget levelnya gitu, Mas. Jadi yang dijanjikan ya dia pertama naik pangkat, yang kedua mesti duit, Mbak. Dan tanah untuk ini apa lokasi untuk apa tuh namanya tempat yang luas gitu yang diinginkan pasti itu kan. Dan nama dia yang akan dikenal oleh Ratu Belanda waktu itu gitu. Nah, kalau memang waktu itu terjadi perangnya itu terjadinya di Jakarta dengan Pakubuwono, apa Gubernur Jenderal Belanda itu sempat merencanakan banyak hal dari Jakarta, atau memang dari awal dia itu hanya bermarkas di Makassar itu, Mas, bukan di Jakarta itu, Mas? Namanya Gubernur Jenderal, Mbak. Pasti dia untuk level jenderal pasti tinggal di tempat yang paling aman, Mbak. Jadi tidak mungkin dia ada di medan perang.
Jadi kalau medan perangnya ada di Jakarta, maka dia tidak mungkin tinggal di Jakarta gitu. Apalagi di Istana Negara sekarang, Mbak, itu nggak mungkin banget kalau ada tulisan seperti itu ya layak dipertanyakan gitu. Ya, seperti ini toh Mbak, nggak usah Gubernur Jenderal deh. Kalau misalkan ada tawuran gitu di jalan mana gitu, kita kan pengennya menghindari jalan untuk tawuran itu kan, bukan kita pengen lewat situ karena pokoknya aku pengen lewat sana karena jalan yang terpendek lewat sana. Kalau bisa muter nggak apa-apa, tapi yang penting nggak melalui daerah tawuran gitu kan. Itu orang normal ya. Kalau kemudian di struktur militer, maka di jabatan yang paling tinggi itu pasti akan menjauh dari posisi perang. Seperti waktu Perang Dunia itu Jenderal Eisenhower kan tidak mungkin langsung tembak-tembakan sama orang Jerman, Mbak. Jadi ada jarak yang cukup jauh. Nah, tapi kalau prajuritnya iya gitu loh, terdepan dan sampai level kapten itu masih maju ke depan, Mbak. Walaupun depannya nggak depan banget gitu. Kalau yang prajurit memang pasti depan banget, tapi untuk level kapten pasti di belakang yang pas itu. Dan itu pun kena posisi kaptennya pun kena. Berarti kalau gitu kan memang daerah ini tidak ada gubernur jenderalnya di situ kan. Gubernur jenderalnya di Kulon Berantas gitu harusnya. Dia tertipu dengan pakaian kiloan tadi, Mbak. Terus kalau yang waktu itu adalah pernyataan lumbung padi di zaman Sultan Agung yang dibakar Belanda sehingga gagal dalam perang melawan Belanda. Ini tuh yang benar tuh Sultan Agung akan menyerang Belanda atau bangsa lain yang menunggangi Belanda, Mas? Mengingat Sultan Agung kan tidak pernah tampak kalah gitu kan. Bahkan berdebat aja beliau selalu menang gitu kan. Sekarang ini loh, Mbak. Dalam suatu pertempuran itu kan pasti yang namanya suplai makanan itu pasti tidak ngepul di titik yang satu doang gitu loh, Mbak. Dan dalam jumlah sangat besar di satu titik doang gitu. Yang pertama itu. Kalau seperti itu jelas berarti beliau tidak pintar merencanakan apapun ya. Itu yang pertama, Mbak. Jadi kalau dikatakan bahwa beliau kalah perang karena masalah makanan, kayaknya orang di negara kita itu negara yang gemar ripah, di mana-mana makanan ada gitu loh, Mbak. Bahkan penduduk pun pasti akan membantu untuk memberikan suplai makanan ketika ini, karena ketika zaman perang dulu bapakku ketika pas ikut perang gerilya itu orang-orang penduduk petani dan sebagainya itu ngasih kok, Mbak, makanan gitu, bantuan tuh ada, jadi tidak tergantung dari lumbung makanan. Itu malah aneh, Mbak, kalau seperti itu. Kalau dalam satu perang, lumbung makanannya di tempat yang sangat jelas kelihatan dalam jumlah sangat besar, itu bodoh, Mbak, menurut aku. Jadi tidak mungkin dilakukan oleh Sultan Agung seperti itu. Itu yang pertama gitu, Mbak. Yang kedua, di sini kan sebenarnya pengen menunjukkan cerita bahwa posisinya Sultan Agung ada di sebelah timur gitu kan, timurnya lagi gitu. Padahal ini kolonial, Mbak, bukan di timurnya. Di baratnya katanya beliau itu, perkataan beliau di Jakarta. Tapi artinya kalau toh itu lumbung padi dibakar, itu tetap harus nembus barikade pasukannya beliau dulu baru bisa membakar di sana gitu. Tapi yang jadi perkara apakah iya ambang berat admiral itu ada di bawah itu gitu. Dan sebelumnya kan Belanda itu diberikan tempat di Batavia yang ada di daerah barat, jadi bukan di Jakarta. Itu kan mereka datang sebagai pedagang, Mbak. Dan mereka tidak cukup hormat waktu itu terhadap zaman beliau gitu loh. Tapi sejak ambang berat admiral ke sini kan memang semua cerita berubah, Mbak. Maka kalau dasar cerita itu masih menggunakan Hono Coroko itu jangan pernah dipercaya. Gitu, Mbak. Oke, bentar ya, Mas. Niki Umi lihat waktunya udah sekitar 57 menit. Apa Lanjut kita aja tiba-tiba mati ya udah gitu ya. Ya, nanti mati lanjutin lagi aja, Mbak. Biarin aja. biarin aja nih mati terus di tengah nih. Loh, berarti itu kok ada remaining? Iya. Iya, mungkin ini mungkin maksudnya ada remaining Muncul di 20 detik lagi, Mas, remainingnya. Mungkin ini maksudnya akan diputus sama dia ya. Atau kita tutup dulu nih, Mas?
Ntar, kita lanjut. sampai mati aja Mbak, kita ngobrol yang lain aja. Ya Berapa udah. detik? Hitung aja. Yang gitu nih. Nah, 5. Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo. Ini episode Tali Pusar ARC 267 bagian kedua. Kita masih menunggu Mas Agung bergabung. Mbak Vicky-nya mungkin akan menyusul nanti. Sampun tak invite Mas. Belum masuk nih invite-nya. Oke. Sebentar. Ya, udah Mbak. Oke. Akhirnya kelihatan lagi. Oke, lanjut yang tadi. Ya, pembicaraannya tadi sampai mana, masih ingat kan? Sampai selamat malam semuanya. Sampai sekian detik lagi, 5 detik lagi. 4 gitu. Tadi benar nggak Mas Geko? Waktu itu kan Sultan Agung pun tidak pernah kelihatan kalah, dan pihak yang diajak berdebat itu kan bukan Belanda gitu Mas ya? Atau ada pihak lain gitu Mas? Aku belum pernah dengar Belanda berdebat sama Sultan Agung ya Mbak. Ada pihak lain ya, tapi nggak perlu diceritakan di sini Mbak. Tapi bisa dilihat sih kalau misalkan Belanda itu mulai bisa berkembang kan setelah Sultan Agung Mbak, bukan sebelum. Bisa ini ya, bisa menjajah dan sebagainya. Itu kata menjajah itu juga unik sih, karena di sini kan ada masalah yang memang Amangkurat Admiral yang memang pasrah ke mereka. Gitu Mbak. Terus yang dilakukan Gubernur Jenderal Belanda saat Kapten Takkala perang, Kapten Tek gitu. Kalau perang, ya model orang seperti itu kan pasti tidak nongol di tempat perang toh Mbak. Jadi ya bersembunyi di sebelah barat, tapi ya itu dia sepertinya terkejut karena ketika dia melihat kan beberapa benteng Belanda di sana sudah dihancurkan oleh Amangkurat Admiral, bahkan jejak makamnya juga dihilangkan semua. Jadi dia mau nggak mau ya hanya bertahan di sana nunggu bala bantuan berikutnya. Siapa tahu nanti bisa menyerang ke Jakarta lagi gitu Mbak. Berarti kalau dari cerita Niki, dongeng Niki yang kejadian Amangkurat Admiral ini lagi-lagi membuktikan ya Mas ya, kalau nggak ada sebetulnya pihak luar yang bisa untuk mengalahkan kerajaan Nuswantara kan gitu nih Mas ya. Kecuali memang ada pengkhianatan dari pihak kita sendiri gitu kan ya Mas. Ya, kalau nggak ada pengkhianatan di pihak kita sendiri sih nggak akan Mbak. Karena orang-orang di negara kita itu tidak akan gampang takluk. Yang pertama itu dia mempunyai kekuatan yang tidak bisa mereka nalar gitu loh Mbak. Jadi tidak bisa semudah itu. Apalagi diadu domba gitu Mbak. Nggak bisa, kecuali kalau memang ada keinginan kudeta dari salah satu dari salah satu keluarga gitu. Itu baru mungkin. Karena kalau dari pihak yang benar-benar luar nggak bisa Mbak. Nanti sebetulnya kalau ada dikisahkan dulu kerajaan-kerajaan di Nuswantara untuk memperluas wilayah dengan cara menaklukkan kerajaan lain di Nusantara, itu benar nggak sih menurut ARC Mas?
orang-orang di negara kita itu ngerti hierarki, Mbak, dan tahu siapa dia gitu dan seberapa kekuatan yang dimiliki dirinya gitu. Jadi tidak akan sebegitunya, Mbak. Seperti ini apa namanya? Kalau aku gitu, aku ini ngerti bahwa aku ini bukan bupati gitu kan. Jadi saya tidak ingin menduduki kantor bupati gitu, Mbak. Tapi yang jelas di waktu itu walaupun orang punya kekuatan seperti apapun dan senjata seperti apapun, dia ngerti yang namanya Kacek Sawahyu itu ora bakal menang gitu loh, Mbak. Zaman dulu tuh mereka mengakuin itu. Sebagai contoh itu banyak sih kasus seperti itu, seperti waktu perang antara Arjuna Sosrobau dengan Patih Suwondo itu kan gitu. Kasektene podo podo ampuh ya, Mbak, tapi Prabu Arjuna Sosrobau kan kadunungan wahyu, Mbak, tetap menang. Walaupun menangnya seolah-olah jadi kayak kebetulan gitu. Jadi nggak ada itu ceritanya kadipaten sana atau kerajaan di dalam Nusantara saling menyerang untuk memperluas daerah kekuasaan tuh nggak ada, Mas ya. Karena sebagai Mahaprabu itu biasanya lebih sengsara daripada adipatinya, Mbak, karena tingkat prihatinnya lebih tinggi biasanya gitu, karena harus menjaga hubungan dengan eh, pihak kayangan dan jagat langit dan jagat gede dan jagat cilik itu harus nyambung semua gitu, sehingga dia justru sebenarnya lebih sengsara. Misalkan dia ketempatan Aji Kumbolo Geni gitu ya, dengan sendirinya dia tidak bisa dekat dengan banyak orang, karena kalau orang dalam jarak sekian meter aja itu sudah merasakan hawa yang begitu panasnya. Itu nggak enak, Mbak, untuk 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 orang yang terbiasa hidup dengan sosialisasi dan apa di masa kecil sering bermain sama teman-temannya, tiba-tiba dia harus menjauh dari teman-temannya hanya gara-gara dia memiliki seperti itu. Enggak, Mbak. Mereka ngerti masalah itu, Mbak. Jadi tidak mungkin mereka merebut, itu nggak mungkin, karena di sini bukan masalah kekuasaan aja, tapi ada masalah tanggung jawab yang menyertai kekuasaan itu, Mbak. Bukan kemudian karena berkuasa itu bisa segala-galanya, enggak. Karena tetap ada sanghyang yang mengawasi itu, Mbak. Jadi tidak bisa. Dan yang mengawasi itu bukan 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 DPR MPR, Mbak. Jadi kalau ini yang ngawasi tentu sesuatu hal yang tidak bisa dibohongin gitu loh, Mbak. Ya, ya, saya sih cukup lah, atur nuwun. Udah Mbak Vicky juga udah balik. Terus sebelum saya pamit, ini Dari bertelur. jaketnya udah saya pakai ya. Ini juga Ini terima kasih juga untuk kaosnya sudah saya pakai. semua pamit. Semua pamit. Atur nuwun Mas. Mbak Vicky yuk ya. Ya, terima kasih. Ini selimutnya setiap IG Live ini menemani terus. Kemulan. Terima kasih pada diri sendiri. Udaranya dingin nggak, Mbak? Oh, Jakarta ya. Ini di tempat sini, Mbak, di sini ada Mepol, Mbak. Saya cuman ini tadi awal-awal sih aku pakai jaket, tapi lama-lama jadi enggak juga sih, lama-lama ini. Tapi kalau pintu tak buka sedikit tuh langsung menggigil di sini. Ya, kalau di tempatku dinginnya terkontrol, Mas, karena Asik. diatur suhunya. Oke, mungkin aku tadi udah dilanjutin tanya-tanya, Mbak. Aku tanya sekarang. Mbak Vicky nanti aja ya. Kita lanjut ke nanti. Oke. Nanti oke. Monggo, Mbak. Mas. Bentar, Mbak. 61, Mbak. 61. Tali pusar itu adalah sangnya Bathari Kanestren. Itu sudah dijelaskan tadi, lanjut aja, Mbak. Maka tali pusar itu dikendalikan oleh sang yang Kanestren. Dikendalikan sang yang Bathari Kanestren karena dia yang punya. Lanjut, Mbak. Sehingga kayangannya ada di kayangan alang-alang Kumitir. Karena sesuai dengan yang punya siapa. Lanjut, Mbak. Namun ada satu zaman di mana manusia kehilangan jalur komunikasi dengan tali pusarnya. Karena ketutupan oleh yang 4 rubikso tadi, Mbak. Lanjut, Mbak. Di zaman itu justru 4 rubikso yang dipercaya menjaga manusia. Padahal keempatnya itu justru memberi beban sehingga ya minggu lalu sudah pernah diceritakan. Nanti lanjut aja, Mbak. Tapi anehnya menjaga kok dari dalam diri. Karena menjaga itu sih dari luar bukan dari dalam.
seperti pusaka itu jagani ya kon jaba kon jero itu Mbak. Apalagi ya misalkan satpam yang jaga rumah itu kan atau jaga klaster misalkan kan nggak mungkin jaga di dalam rumah Mbak sih di luar rumah kan. Lanjut Mbak. Karena kalau menjaga itu dari luar diri. Karena kalau dari dalam itu piye ya? Kalau kita kalau meminta minta bantuan orang untuk jagain rumah itu kan nggak mungkin orang itu di dalam rumah, pasti di luar rumah kan. Kalau kita pelihara anjing penjaga rumah, ya anjing itu pasti di luar bukan di dalam. Kalau anjing di dalam itu anjing mainan, Mbak. Lanjut, Mbak. Dan ketika dianggap menjaga justru malah menggerogoti jagat kecil manusia. Yang terjadi kan seperti itu, tapi ya mungkin karena tidak terasa digerogoti sehingga malah dianggap sebagai apa ya, sesuatu yang harus disedulurke gitu. Lanjut, Mbak. Beda dengan tali pusar yang selalu ada di luar jagat kecil. Nah, kalau itu kan memang ada di luar. Ini kok ada yang ngomong ya gambarnya Ical Malih. Yang hilang gambarnya siapa ya? Semuanya Mas. Hilang total apa cuma sebentar doang? Ya, Mas. Tapi sekarang ada gambarnya enggak? Ada gambarnya ada. Oke, lanjut. Oke. Lanjut aja dulu. Karena tugasnya memang menjaga. Ya, menjaga itu di luar, bukan dari dalam. Lanjut, Mbak. Dan semua kauro itu datangnya melalui tali pusar. Karena itu yang langsung berhubungan dengan manusia di zaman dulunya. Lanjut, Mbak. Dan semua kauro itu datangnya melalui tali pusar. Udah, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke, maka zaman dulu ada yang namanya manakong. Ya. Manekong. Manakong itu berarti tangan kiri itu megang pusar, terus tangan kanannya gini, Mbak. Gitu. Itu cara untuk ini. Ya, ada deh, gitu. Ada deh, Mbak. Karena Nanti Jabri aja. Iya. Oke, Mbak. Kalian nggak mungkin diceritakan di sini, Mbak. Hanya antara kita aja. Oke. Posisi manakong itu dengan cara tangan kiri menutupi pusar dan tangan kanan ada di bahu sebelah kiri. Gini kan, gini. Ini tangan kanan ya, ini kiri karena kan posisi live gini kebalik kan pasti. Jadi kayak tangan kiri ke kanan gitu, yang tangan kiri pegang tali, pegang pusar. Lanjut, Mbak. Tujuan dari manakong adalah agar tangan bisa menangkap semua getaran yang akan diberikan oleh tali pusar. Tujuannya itu, tapi kan masalahnya dia belum tentu bisa sepeka itu. Lanjut, Mbak. Tata cara seperti ini dulu sering dilakukan oleh Panembahan Senopati. Itu versi ARC ya. Lanjut, Mbak. Mas, sehingga beliau apa Mbak? Tadi kan posisinya kayak gitu ya. Oming langsung ngebayangin menyaner pada bereaksi ngikutin Mas. Nggak mungkin nggak bereaksi, Mbak. Kenapa nggak gitu ya? Gitu. Gini. Iya. Kalau kita gini, Mbak. Yang mumet. Gini. Aduh. Pusing. Capek deh. Oke. Lanjut. Oke, sehingga beliau berhasil mendapatkan petunjuk yang tepat dalam mendirikan kerajaan Mataram. Maka posisinya tidak akan salah Mataram ada di mana gitu. Lanjut, Mbak. Jadi Kauro datang bukan dengan memegang kepala. Apalagi begini nggak mungkin banget. Lanjut, Mbak. Karena kalau memegang kepala itu berarti kepalanya sakit, bisa pusing atau bekas kejedot. Nah itu makanya bukan begitu caranya. Lanjut, Mbak. Jadi jalur tali pusar masih ada sampai saat ini yang terletak di dalam pusar. Jalurnya yang masih ada. Tapi masalahnya kan bagaimana menghubungi si tali pusar itu. Lanjut, Mbak. Dan semua itu ada mantra atau sandinya sendiri-sendiri. Dan apakah mantra itu masih kepegang apa enggak ya? Enggak tahu. Lanjut, Mbak. Dan mantra atau sandi tiap orang tidak akan sama. Kalau mantra tiap orang sama ya semua orang kan kembar. Lanjut, Mbak.
semua perbedaan itu karena setiap manusia juga tidak akan ada yang identik 100%. Makanya mungkin 110%, Mbak. 100%. Lanjut, Mbak. Oke, bahkan anak kembar juga tidak akan identik 100%, melainkan 110 ya Mas ya? Atau 150 malahan mungkin. Lanjut, Mbak. Oke. Jadi mendengarkan perintah dari kayangan alang-alang komiter itu bukan dengan telinga. Telinga itu untuk di jagat gede ya, jadi bukan ke jagat langgeng. Jagat langgeng bukan melalui telinga. Lanjut, Mbak. Karena telinga itu untuk mendengarkan apapun yang indah di Untuk yang indah di jagat gede ya, untuk mendengarkan apapun yang dari jagat gede, jadi bukan untuk mendengarkan yang dari jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Jadi juga bukan untuk mendengarkan apa-apa yang tidak enak didengar. Ya, mungkin seperti mendengarkan ini ya, apa namanya? Kalau aku tuh ada sendok satu sama sendok dua digesek-gesek gitu tuh udah gak enak sih dengerinnya. Nek kowe piye, Mbak? Kayak iso kayak gitu aja. Aku suara orang nyebelin aja udah nggak. Suara yang berisik yang nggak aku tahu bahasanya juga aku nggak suka. Aku nggak suka orang teriak-teriak juga nggak suka. Banyak yang nggak aku suka Mas. Ada tanyaan nggak suka Mas. Polusi suara banyak banget Mas. Oke, lanjut Mbak kalau gitu. Dan telinga akan jujur mengatakan itu indah atau bukan. Meskipun dipaksakan mengatakan indah, tapi dia akan jujur mengatakan enggak. Karena telinga itu mempunyai nada tersendiri yang dia suka gitu. Jadi misalkan aku suka lagu ini gitu, belum tentu loh lagu ini tuh Mbak Vicky suka gitu kan. Mungkin Mbak Vicky suka lagu apa gitu, mungkin aku juga nggak suka dengan itu gitu kan. Ada tingkat ininya sendiri-sendiri. Itu tidak bisa dijadikan sama antara semua orang gitu. Lanjut Mbak. Dan Kawro dari kayangan alang-alang komiter itu berhubungan dengan Sang Hyang Bathari Kanestren. Jadi Sang Hyang Bathari Kanestren itu adalah pemilik tali pusar, sehingga beliau yang pasti akan berusaha memberitahukan apapun, cuman masalahnya itu nyampe apa enggaknya tergantung dari pihak yang menerima. Lanjut Pak. Ada lagi Mas, apalagi suara melong-melong ini apa ya Mas ya? Melengkung apa ya Mas? Melong-melong. Gak tahu deh. Ini kok ayo jangan komentar begitu. Sebagai seorang putri yang ada di kayangan, maka beliau dalam menyampaikan apapun tidak akan pernah dengan berteriak-teriak. Karena dengan bahasa, menggunakan sistem bahasa alam aja itu seharusnya sudah pada paham gitu. Dan mungkin kalau teriak-teriak malah yang diajak bicara kabur kali Mbak. Lanjut Mbak. Nah, itu berarti nggak mungkin di sana ada yang kopokan ya Mas ya? Nggak mungkin. Karena beliau sangat paham tidak perlu harus berteriak, pasti akan sampai. Karena ini ya, beliau memberikan contoh kepada terah di bawahnya kan, supaya melakukan apa-apa itu dengan baik-baik gitu. Tidak perlu harus sambil bawa palu terutama. Gitu. Ya karena ini sudah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena ini semua cuma dongeng. Jadi aja dipercaya. Lanjut Mbak. Oke, Mbak, nambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Oming. Oke, kita saksikan video disclaimer berikutnya. Disclaimer bodoh. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, bodoh.
Aku yang badannya gede. Berikutnya, Semua ini cuma dongeng. Kalau tidak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Ya ojo. Percaya aja kok repot. ampun Mas. Oke. Nah, saya udah nggak ada yang tak ceritain lagi, Mbak. Minggu depan aja cerita lagi. Itu pun kalau pas pengen cerita ya, Mbak. Oke, kalau gitu gantian sekarang Mbak Vicky, monggo Mbak, ada pertanyaan untuk Oke. Mbak. Berapa? Oke, aku bacain dulu ya. Yang pertama, apakah Eyang Amangkurat perhitungkan kalau adiknya Amangkurat Admiral nanti akan merusak tradisi sekaligus bahasa? Sudah, Mbak. Makanya beberapa hal yang penting sudah beliau sembunyikan dulu supaya nantinya bisa dibuka lagi dan banyak penimbunan hal-hal yang berharga itu di zaman beliau. Ya. Terus Mas, apakah Amangkurat Admiral berhasil merubah semua tradisi setelah Mataram menutup peradabannya sehingga seolah-olah menghilang? Kalau dilihat sementara ini terkesan berhasil, Mbak. Misalkan orang mengenal Jongko seperti Mas Wijen tanpa wadyabala. Tapi kemudian coba lihat di wayang ketika pas perang kembang itu Satrio perang dibantu sama Semar Garing Petruk Bagong. Itu kan jelas itu sudah tidak sesuai dengan cerita itu kan Mas Wijen tanpa wadyabala. Terus katanya menang tanpa ngasorake, tapi ada perang kembang, perang gagal, perang apa tuh namanya, perang pupuh dan sebagainya di cerita wayang gitu. Kan kelihatan bahwa tradisi sudah banyak dirubah, Mbak. Dari wayang aja udah kelihatan gitu loh. Padahal katanya wayang untuk tuntunan. Tapi kok seperti itu, banyak yang dirubah seperti itu. Lanjut, Mbak. Terus Mas, apakah ada yang sudah dipersiapkan oleh susunan Amangkurat Agung untuk menanggulangi kerusakan oleh Amangkurat Admiral? Bagaimanapun juga itu adiknya sendiri, maka dia harus datang lagi gitu. Memang sudah direncanakan dia akan kembali lagi. Maka tadinya kan beliau mempersiapkan fisiknya beliau untuk nanti akan beliau gunakan lagi, tapi kan oleh yang Peter Sun Kun dimakamkan sehingga akhirnya beliau tidak bisa menggunakan itu. Tapi tetap janjinya bahwa akan datang ya akan datang, Mbak. Karena akan beliau yang ngerti bagaimana membuka sesuatu yang sudah beliau sembunyikan. Oke. Terus Mas, karena dijangka dinyatakan oleh Sri Aji Joyoboyo bahwa tanah Jawa bakal mingkup sampai saiyuping payung. Apakah hal ini dimulai dari pemberontakan Amangkurat Admiral atau ada hal lain, Mas? Ada banyak, Mbak, memang. Tapi start paling besarnya itu adalah ketika Majapahit mendapat pemberontakan dulu. Terus yang kedua adalah ketika Mangkurat Admiral mengadakan pemberontakan. Dan ada cerita berikutnya, tapi kalau diceritakan nanti jadi suara, Mbak. Suara. Gitu. Oke. Terus Mas, pada zaman Diponegoro juga ada pemberontakan dari Patih Danurejo II. Apakah hal itu sama merusaknya dibandingkan Amangkurat Admiral, Mas? Lebih parah di Mangkurat Admiral, Mbak. Tapi juga itu merusak, tapi tetap lebih parah di zaman Mangkurat Admiral. Karena Mangkurat Admiral itu benar-benar mengubah hampir semua tradisi yang ada. Seolah-olah yang dari luar itu benar dan yang di dalam itu salah, seolah begitu, dan yang di dalam sendiri sudah dirubah sehingga jadi nggak kelihatan yang asli mana gitu. Sampai pada huruf segala itu dirubah semua sama dia. Oke Mas, aku mau tanya random Mas, aku tuh lagi mikir ini Mas. Kan di bahasa Jawa itu kalau itu bahasa Jawa atau tata krama ya, aku bingung ya. Itu kan kalau misal ada kita datang tuh
ke rumah misal mudik gitu ya Mas, terus punya adik. Nah biasanya kan adik kepo banget tuh sama tasik kita, isi tasik kita apa yang kita bawa. Nah biasanya kan ya ini Mas, jajah dalam arti kayak dia tuh kepo terus dia keluarin. Itu tuh kalau di tempatku istilahnya tuh mudal-mudal Mas. Kalau di tempat Mas itu namanya apa Mas? Bisa Bang, udah Mbak. Tapi kenapa modal-modal itu tuh konotasinya itu pasti tidak sopan, terus pasti modal-modal itu tuh pasti sesuatu hal yang akan jadi berantakan. Karena tergantung sing udal-udal itu siapa Mbak. Kalau yang udal-udal anak kecil yang pasti berantakan Mbak. Tapi kalau yang udal-udal itu orang yang lebih dewasa itu kan pasti habis itu ditoto lagi nih. Anak kecil kan habis ini yang dicari nggak dia kabur gitu kan. Atau setelah mendapatkan apa yang didapat, yang dicari ya kabur gitu kan. Tanpa Tapi peduli event dengan. Kak, Mm-mm. tapi event yang modal-modal anak gede kan berarti kalau yang modal anak gede kan berarti dia nggak sopan. Berarti kan sama-sama buruk gitu loh Mas, ya nggak sih? Karena kata-katanya kan modal-modal. Ya tergantung Mbak. Karena masalahnya kan kalau itu dalam lingkungan keluarga itu hal yang normal sih. Karena dulu kan aku juga sering begitu. Kalau mbakku pulang, Tapi, aku yang uh-uh. udah gitu. Tapi kalau Nah, kalau uh-uh. misalkan aku yang pulang, adik-adikku yang udah tasku gitu. Nah, terus Mas pertanyaanku, dari kata modal-modal ya Mas, sebenarnya itu kita yang mencontoh bahasanya atau mereka yang terinspirasi dari kata-kata modal-modal Mas? Tahu Kalau dong itu arahnya kemana? Nggak perlu bahasa dong itu aku udah cukup bebas. lama sih Mbak. Di kita udah cukup lama. Ya, Mm-mm. nggak tahu kalau di luar tuh apa ya contohnya Mbak yang digunakan oleh orang asing. Aku akhirnya kok iya ya kenapa kenapa modal-modal gitu loh Mas. Keinget aja. Hmm. Ya karena ini Mbak, apa namanya dan itu memang untuk membuka sesuatu hal yang buruk kan kalau apa Mm-mm. namanya bukan yang buruk apa tuh membuat membuat pihak lain jadi lebih buruk gitu kan yang jelas biar Mm-mm. yang Ya dibiarkan jadi lebih intinya berantakan intinya modal memberantakan. iya, intinya modal-modal kan mengeluarkan karena kepo gitu loh Mas. Tapi kan kalau untuk keluarga sendiri, ya karena keponya setelah itu kan dikembaliin lagi. Tapi kan kalau untuk orang lain kan itu modal-modal yang pasti nggak sopan. Yang kedua pasti dia akan berantakan. Barang-barangnya di dalam tas pasti juga akan rusak. Terus yang punya tas juga pasti akan marah, ya nggak sih Mas? Iya. Nah, terus Mas, aku herannya ya, kalau bahasa Jawa itu lebih duluan, kenapa kenapa sedekat itu gitu loh? Nggak kayak bukan sinonim kayak gitu bukan lagi sinonim gitu. Hmm. Ya itu kalau dicocokkan ke bahasa Indonesia kan Mbak masalah Hmm. dan ya gimana ya sebenarnya aku juga bingung sih kalau dikatakan bahasa Indonesia adalah bahasa kita asli itu juga. Iya ya, kenyataannya itu banyak anak-anak, terutama aku ya Mbak, itu tidak mengenal bahasa itu dengan benar gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahasa asli kita itu kan harusnya kita tuh punya dasar bahwa bahasa itu memang kita kenal gitu. Sekarang itu bahkan letak titik komanya aja bingung gitu loh Mbak kalau untuk aku dan aku tuh sampai nggak pengen tahu gitu loh akhirnya. Karena bagiku tuh ini kenapa sih bahasa sendiri kok jadi lebih susah daripada bahasa Inggris malahan kalau aku gitu. Dan Ya lebih lebih ada simpel. banyak bahasa serapan yang kemudian diklaim dengan menggunakan kata-kata bahasa asli gitu kan. Tapi jadi bingung gitu. Contohnya kayak yang tak ceritakan waktu itu, kalau memberitahu apakah benar itu kata dasar. Karena kalau kata dasar harusnya siaran beritahu, bukan siaran berita gitu kan. Atau warta Mm-mm. berita, bukan warta atau warta beritahu, bukan warta berita gitu. Jadi kenyataannya kan nggak begitu, kayak nggak konsisten aja gitu loh. Ya. Makanya kalau misalkan awalan me akhiran kan sama i untuk aktif, berarti kan hanya dua kemungkinan, memberitakan atau memberitai gitu kan, Mbak. Ya. Aku suka tuh memberi. Yang pasif juga nggak enak loh, Mbak, karena akhirannya kan sama i kan soalnya. Tapi Iya. kalau aku tanya ke banyak orang katanya memberitahukan yang benar atau memberitahu yang benar. Tapi kalau kata dasarnya beritahu, kenapa kenapa yang ada itu siaran berita dan warta berita itu nggak ada tuh siaran beritahu atau warta beritahu gitu. Nah, begitu juga dengan masalah ini kan, nggak enak memang udah tuh
kata dasar yang ada di Jawa sih, Jawa terutama aku yang dari Jogja ya. Tapi kan Di kemudian Lumpur juga bahasa pakai. serapan ini jadi aneh ketika ditambah huruf depan gitu kan. Mm-mm. Dan sifatnya sama-sama bikin kacau Deskriptif. gitu kan. Mm-mm. Destruktif. Nah, gitu Mbak. Jadi kalau itu dilakukan oleh keluarga, terutama oleh yang lebih kecil sih, harusnya nggak bisa mengatakan nggak sopan Mbak. Kalau yang Kalau anak model kecil enggak, bukannya enggak sopan, malah kalau anak kecil namanya nritip mas tangannya. dan memang Ada lagi begitu kan. istilahnya. Memang Tapi begitu emang dan anak kita kecil malah emang senang kepo. gitu kan. Dan kita malah seneng kayak dulu waktu pas aku pulang gitu ponakanku yang masih kecil baru bisa jalan gitu langsung ngungkit tasku gitu. Terus langsung dibukain dodel-dodel terus malah kadang-kadang dia tidur dalam tas itu gitu. Lucu sih. Mm-mm. Malah diopoli kabeh satu yang ada di dalam tas itu kan nggak mau dipindah. Itu juga iya ya. Kadang-kadang ya diubal-abul itu dibawa ke sana ke sini dibalang-balang ke sana sini. Tapi kalau anak kecil sih rano salahin, Mbak. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang dewasa kayak gitu ya nggak betul gitu. Jadi kalau kalau sama-sama dewasanya ya berarti harusnya itu bukan udah ditunggu sampai yang punya itu membuka dan memberikan. Kalau tidak ada yang diberikan ya wes gitu kan. Mm. Nah, tapi kalau kasusnya udah diudel-udel gitu terus gimana tuh mas kira-kira? Ada nggak sih penyelesaian atau mungkin harus nata kembali di dalam tas tuh? Tapi kan ya barang-barang kan pasti udah remuk ya mas. Minimal kan pasti dilempar ya kan. Gak mungkin ya, namanya ngudel-ngudel pelan-pelan itu namanya ini apa enggak kalau pelan-pelan. Tapi ngudel pasti dengan yang apa agresif pasti. Ya pasti jadi berantem ya Mbak kalau seperti itu. Jadi berantem walaupun alasannya Hmm. apapun itu sesuatu hal yang tidak layak untuk dilakukan kalau menurut aku gitu. Jadi awal suatu cekcok kan kalau seperti itu. Cuman masalahnya ini kan anu ya eh tetap yang tuan rumah atau Pak RT, Pak RW dan sebagainya itu kan pengennya tetap tidak ada keributan walaupun itu di rumah orang tertentu gitu kan. Apalagi kalau antar tetangga gitu ya. Hmm. Tapi kalau misalkan si tetangga satu sengaja membuat sesuatu yang akan membahayakan tetangga berikutnya, ya tetap harus ada tindakan gitu kan Pak, Mbak. Hmm. Karena kalau tidak ada Hmm. tindakan ya nanti gara-gara itu kalau kalau dalam bahasa kita kan gara-gara nila arifin setitik maka rusak susu sebelanga gitu kan. Kenapa kok jadi Nila Arifin setitik? Oh iya ya, nila doang ya. Akhirnya nila arif. Ada. Oke. Mas, aku ini aja kayak sebenarnya ini siapa yang menginspirasi dan siapa yang terinspirasi dari kata-kata udal-udal itu aja sih mas. Pertanyaannya sebenarnya dari situ. Cuman kok ternyata gitu. Enggak baca kebetulan. Karena udal-udal itu suka gitu, udal-udal gitu. Karena Iya. zaman aku kecil aku juga jadi pelaku mas. Pelaku udang-udang, jadi aku tuh sadar diri kayak gitu. Udah gede sebenarnya tetap kepo, cuman kan ya nggak mungkin ya mas ya kan, karena ada etika. Karena kemarin aku udah berteman sama mbak Etika mas kayak gitu, meskipun aku nggak pernah ini yang bales di chat apapun dan nggak mau ditelepon kayak gitu. Oke, dari aku pertanyaan interview sudah aku kasih ke mbak Oming, monggo mbak. Oke, Mbak. Tadi kan Mbak Vicky membahas tentang udal-udal nih. Kalau yang di kayangan sudut pengudal-udal itu gimana, Mas? Maksudnya kok beliaunya juga memilih kata udal-udal sebagai nama kayangan beliau kan? Karena tugas dia itu tugas sang yang Bathara Narada itu untuk membuka sesuatu hal yang buruk, Mbak. Atau membuka sesuatu hal yang disembunyikan. Jadi supaya Bathara Jelaki ini bisa berkuasa, maka kan dia harus merubah semua cerita selama di zaman Kala Bendu. Dan itu dibantu oleh Bathara Tibi, Drubeksa yang lain, Bonsora Cetha dan sebagainya itu. Nah, memang harus ada titik di mana ada kekuatan yang cukup untuk membuka ini semua gitu loh Mbak. Dan itu ada di pemenang pertama, ada di Sang Hyang Bathara Narada.
Maka kayangannya sudut udal-udal disudut dulu udal-udal gitu kan Mbak. Kalau sudut itu berarti nanti artinya Mas. Tusuk. Oh. Oh, Sesuatu yang salah harus ini dulu dibuka kan, berarti harus dibuka. Gitu. Oh, iya Mas. Iya, matur nuwun penjelasannya Mas. Oke, kita lanjut ke slide atau Mas ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, lanjut ke slide aja Mbak. Oke, monggo Mas. Oke. 91 meskipun lebih sering akan diabaikan. Ya, walaupun begitu tetap yang namanya sedulur tidak akan menyerah ya, tetap akan berusaha memberitahukan, ataupun yang memiliki itu si yang dari kanister tetap akan berusaha untuk supaya didengar. Lanjut Mbak. Oke, 92 namun titah memang ada dua jenis yaitu Sukerto dan Jayangkaton. Tapi kalau Sukerto memang bukan terah dari kanistren, jadi mungkin juga tidak perlu terlalu banyak intervensi beliau, karena yang beliau intervensi cuman yang anak cucunya sendiri. Lanjut Mbak. Kalau Sukerto memang diajari oleh Bathari Bibi agar mengabaikan Kawero. Karena memang Bathari Bibi nggak pengen ketahuan dia itu siapa, maka paling tidak keturunannya juga menyembunyikan itu semua. Lanjut Mbak. Tapi Jayangkaton tidak akan mengabaikan kecuali yang masih biksu 4. kayak aku gitu contohnya mungkin ya. Ketutupan. Lanjut Mbak. Dan Sang Hyang Bathari Kanistren bukannya tidak tahu. Karena beliau mungkin kulaan tahu Mbak, jadi tahunya banyak banget, jadi ya mesti tahu. Lanjut Mbak. Beliau memang terkesan membiarkan karena sebagai bagian dari Sang Hyang Tatowinanci, beliau sangat paham akan jalannya zaman. Dan beliau juga tahu ada satu zaman yang harus dikorbankan. Lanjut Mbak. Bahwa ada satu zaman yang memang diberikan ke Kolobendu. Itu tadi ada satu zaman yang dikorbankan. Lanjut Mbak. Semua itu agar Cakramanggilingan supaya tetap berjalan. Dan supaya paling tidak itu yang ingin menghentikan Cakramanggilingan juga tidak berpikir untuk menghentikan gitu, karena dia sudah dapat kesempatan. Lanjut Mbak. Semua itu agar Cakramanggilingan supaya tetap berjalan. Udah Mbak, lanjutnya. Oh, 99. tapi beliau bukannya tidak siap akan apa yang akan terjadi pada anak cucunya. Sebagai Sang Hyang Tatowinanci, beliau tahu segalanya Mbak. Karena beliau ada dalam tataran Sang Hyang Tatowinanci, maka beliau juga berhak mengembalikan anak cucu yang belum sempat mendapatkan kebahagiaan karena ada di zaman Kolobendu agar bisa merasakan setelah lewat zaman Kolobendu. Jadi tetap aja beliau akan mencoba memberikan kesempatan kedua gitu kalau untuk yang belum. Tapi beda dengan yang disengaja ya. Kalau disengaja ya tidak, apalagi kalau dia sampai ngajari yang enggak sama orang yang seharusnya tidak melakukan hal yang tidak baik. Lanjut Mbak. Jadi diulangnya keadaan itu di jagat gede bukan di jagat langgeng. Karena jagat langgeng ada sesuatu hal yang sudah tidak boleh ada kekeliruan di sana. Jadi ketika dia belum bisa mengerti apa yang benar dan salah, ya memang dia harus jangan di jagat langgeng dulu, harus jagat gede supaya tidak terkena hukuman yang sifatnya itu abadi. Lanjut Mbak. Jadi diulangnya keadaan itu di jagat gede bukan di jagat langgeng. Ya, udah Mbak, lanjut Mbak. Itu udah. Sorry mas. Itu semua karena para sang yang itu sangat adil. Semua pasti harus bahagia karena tujuan Hamayu itu untuk kebahagiaan, bukan kehancuran. Yang paling penting di situ ya, bahwa kehancuran itu bukan sesuatu hal yang membahagiakan, itu sesuatu hal yang ngenes malah menyedihkan kalau menurut aku. Maka ketika kebahagiaan itu belum dapat, ya dia akan dapat kesempatan berikutnya. Tapi beda kalau misalkan dia nggak bahagia, tapi dia itu dulu misalkan ngajari orang nyopet gitu. Instrukturnya nyopet gitu, atau instruktur jadi begal gitu ya, orang mungkin kalau dia mau dapat kesempatan kedua ya downgrade gitu Mbak. Lanjut Mbak.
Oke, di tempatku masuk berusaha macet, jadi aku nggak tahu penjelasan. Oke, 103. Karena perintah dari Sang Yang Kawitan adalah kebahagiaan, bukan penderitaan dan tanpa batas waktu. Makanya diadakannya jagat gede dan arcopodo itu kan supaya setiap hukuman ada batas waktunya. Karena kalau berbuat salahnya di jagat langgeng dan dihukumnya di jagat langgeng maka tidak terbatas. Maka diadakan jagat gede itu seperti itu supaya ada batas waktunya dan melakukan kesalahan supaya jangan di jagat langgeng. Lanjut, Mbak. Maka diadakannya jagat gede agar semua bisa menik hidup. Karena setelah di jagat langgeng maka akan abadi dalam bentuk yang ada saat masuk ke jagat langgeng. Dan Sang Yang Bathara Kanestren tidak ingin ada anak cucu yang masuk jagat langgeng dalam kondisi yang belum pernah merasakan kebahagiaan di jagat gede. Ya, makanya Menik hidup ya, Mas. setuju dengan kata-katanya menikmati diganti menik hidup gitu karena nggak bisa ya, bagaimana cara merasakan kalau malah dijadikan mati gitu kan. Ngomong ini, bahasa ini tidak familiar dengan aku karena kok terlalu banyak hal yang sifatnya tuh arahnya begitu gitu kan. Ya, Menikmati kok makanya harusnya kita bisa merasakan sesuatu keindahan kok malah katanya menikmati gitu kan. iya, Banyak hal lah, melihat jadi ya, melihat jadi mencermati. mencermati. Iya. Terus apa membanting tulang, kerja keras kok membanting tulang. Menggantungkan diri. Iya. Aneh-aneh itu. Banyak Mas. Oke, lanjut, Mbak. Oke, ini lanjut itu udah terakhir loh ini Mas. Kamu mau ada kata-kata tambahan sebelum aku Oh, baca yang terakhir? paling ini, Mbak. Tapi ini bukan untuk menyaners ya, untuk kita aja. Oh Kalau ya, aku bukan. sudah tak mulai untuk nyusahin pusaka. Nek kowe mulai kapan, Mbak? Aku kayaknya Senin besok deh Mas. Dan besok. Senin Oke. atau Selasa gitu. Kayaknya Senin sih. Ya, ini bukan bukan anu loh ya, bukan apa namanya untuk menyaners ya. Untuk kita Ya, aja. Mas Agung ngeling ke aku gitu Mas. Nah, iya. Tapi Karena umum. aku Mbak Vicky, Mbak Jo, Mbak Uming gitu. Jadi bukan untuk menyaners, jadi menyaners tidak perlu harus bingung golek kelompok gading dan sebagainya orang perlu ya. Oke, mungkin gitu Mbak. Oke. Oke, siap Mas. Aduh. Oke, yang terakhir. Sedaya kauroh kang tumurun menika saking Sang Yang Bathara Kanestren. Kang dipun weca saking kayangan alang-alang kumitir. Tumurun ke Arcapada andhawuhi sedaya titah supados saged tansah memayu hayuning bawana. Sedaya kang sampun tumata kados samirana kang arsa nyiyak kaendahanipun saha kamulyanipun Tribhuwana. Ya, berarti ini semua sudah selesai. Tadi Mbak Etika nanya, Mbak katanya apa tuh katanya Mbak Etika ikut boleh Mas gitu. Nah itu sing jawab ya ikut nih Mbak Etika. Ikut ini enggak diajak ikut. Gitu Mas. Ngajak Iya. kemana orang enggak diajak? Kita enggak pernah ada kata ajakan loh. Anu apa namanya Mbak Etika beberapa hari ini di Denpasar itu hujan cukup lebat kalau sore, jadi belum bisa ngadakan apa namanya live lagi untuk bandingin kondisi Banyuwangi dengan Denpasar ya. Tadinya sih aku pengen kalau bisa berapa kali kita mengadakan acara seperti itu untuk data supaya lebih jelas bahwa ketika cuaca sama-sama mendung bagaimana, sama-sama terang bagaimana gitu. Tapi saat ini nih hujan, kalau hujan kan sulit Mbak. Jadi aku lupa ngabarin. Gitu kali. Udah gitu aja mungkin Mbak. Oke, monggo Mbak Oming. Oke. Sampun Waktunya Mbak Oming manggil Pak Arso sekarang. Omeng nggak mau manggil Mas karena orangnya udah ada dari tadi. Omeng nggak mau manggil. Jadi Omeng langsung tutup aja IG live kita malam ini. Kang Arso punaning IG live kita dinten menika. Matur gong ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Raga. Utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya Bukitara
kang lambar gandanipun tansah handhalang hayuna pangungsi sangsamipun sedoyo kang dumadi tansah suka anenggong rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharjo kerto tentreming jagat raya. Ingat ya menyanar, ini semua cuman dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius. Ini Mak AFP, saya dengan Omi, Mas Agung Mustejo, Mbak Vijananda, dan Mbak Ju Kresna. Jangan diingat tiap Rebu. Jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam menyan dan salam ojo percoyo. Salam percaya. Wih, banyak banget tangannya. So, kayaknya udah kompas nih, udah siap-siap mau Pak Wawan. Tangan dong Mbak, Pak Wawan. Bener-bener tangan Pak. Saya dia ini sebelum selesai dia udah ini Mas apa ngebombardir tangan Mas. Tinggal Ya udah sebanyak ini gitu. Biar nawang ngopo coba tuh. Oke, siap. Oke semua. Selamat malam.